Hi guys, my name is Nanda and welcome back to my channel. Hai guys, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di video sebelumnya aku sudah membahas apa itu digital marketing atau digital marketer dan role-role-nya itu seperti apa sih, tugasnya mereka itu seperti apa sih. Aku juga menjelaskan beberapa skill yang dibutuhkan untuk menjadi digital marketer. Nah, kira-kira teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Dan di video kali ini khusus untuk teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia kreatif, khususnya seperti creative agency, seperti itu. Dan karena banyak orang yang berprasangka bahwa seorang graphic designer tuh kerjanya cuma ngedit-ngedit doang, kerjanya cuma bikin konten doang, tapi enggak. Graphic designer tuh memiliki career path atau jenjang karir yang panjang loh teman-teman semua. Dan di sini aku akan membahas satu persatu, begitu juga dengan salary mereka. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk supportnya dengan like, subscribe, dan juga komen di setiap video aku ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin konten tentang digital marketing, graphic designer, dan social media specialist. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Buat teman-teman yang suka bikin desain, nah jangan salah sangka gitu ya, kalau misalnya graphic designer itu sebenarnya hanya memikirkan desain aja. Karena sebenarnya dia memiliki jenjang karir atau career path yang semakin ke atas itu justru perannya adalah semakin strategis mengurusi konsep kreatif secara keseluruhan. Nah, kira-kira ini seperti ini strukturalnya. Nah, yang pertama itu adalah junior design grafis. Junior design grafis ini biasanya memiliki pengalaman kurang dari 2 tahun atau enggak dia fresh graduate. Ini akan masuk menjadi junior design grafis nih teman-teman semua. Dan untuk pekerjaannya sendiri dia masih butuh yang namanya pengawasan dari senior design grafisnya. Karena biasanya junior design grafis ini masih bertanya-tanya nih, template-nya seperti apa atau lain sebagainya. Jadi pekerjaannya itu masih berupa arahan atau diberikan arahan oleh atasannya atau seniornya nih teman-teman. Tugasnya atau role-nya adalah membuat desain sesuai spesifikasi. Nah, biasanya dia membuat desain yang masih simple-simple nih untuk media sosial atau untuk ads biasanya. Lalu setelah desain ini selesai, dia akan membuat laporan kepada senior desain grafis. Dia akan bertanya apakah ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah diterapkan di kantor tersebut. Nah, untuk junior desain grafis ini juga memiliki tugas untuk research banyak-banyaknya tren desain seperti apa yang sedang tren di pasaran. Nah, untuk sellernya berapa sih kak? Untuk sellernya sendiri biasanya nih teman-teman semua di kota-kota besar dia sudah mencapai 5 juta per bulan. Nah, tertarik kan untuk menjadi seorang graphic designer? Kita lanjut ke tahapan selanjutnya ketika seseorang sudah menjadi junior design grafis, naik tingkat menjadi senior desain grafis nih teman-teman semua. Biasanya jika sudah naik tingkat menjadi senior desain grafis, memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun nih teman-teman. Biasanya pekerjaannya juga mengawasi dan mengarahkan juniornya. Dia juga mengerjakan beberapa desain yang sudah kompleks nih teman-teman, atau yang lebih kompleks. Contohnya seperti desain website, lalu UI UX nih. Bisa juga masuk ke senior desain grafis. Biasanya juga membuat desain seperti funnel, benar-benar seperti di MRT, di baliho, dan lain-lain. Sebenarnya yang membedakan junior graphic designer dengan senior graphic designer adalah lamanya waktu bekerja. Yang tadi kalau junior masih 2 tahun, yang senior udah 5 tahun atau ke atas, seperti itu. Dan untuk salary-nya sendiri nih teman-teman semua, dia sampai di angka 8 juta per bulan biasanya ya teman-teman. Disclaimer, ini source-nya diambil dari glassdoor.com ya teman-teman. Nah, itu bisa cek aja langsung ke website-nya. Nah, itu kira-kira dia mencapai 8 juta per bulan. Nah, gimana nih teman-teman semua? Apakah teman-teman makin tertarik nih untuk menjadi seorang graphic designer? Kita lanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu seorang art director. Nah, art director ini bertanggung jawab atas tampilan visual secara keseluruhan sebuah project. Nah, biasanya project ini dia juga melihat di berbagai media nih teman-teman. Jadi bukan cuma media sosial doang, tapi juga biasanya brand itu masuk ke majalah, lalu koran, bahkan TVC, itu juga masuk ke dalam tanggung jawab media. Ini kita masuk role art director di sebuah creative agency ya teman-teman semua. Nah, role-nya dari art director ini adalah menentukan bagaimana cara terbaik atau media terbaik
tertarik untuk membuat atau merealisasikan konsep itu secara visual. Dia juga menentukan elemen-elemen visual yang cocok dalam suatu karya seni gitu. Misalnya fontnya seperti ini yang bagus, angle yang kayak gini yang bagus. Nah itu dari art director. Jadi dia juga akan bertemu dengan klien untuk mempresentasikan seperti apa sih konsep yang sudah dibuat oleh timnya untuk brand klien tersebut. Dia juga memiliki peran yaitu menyusun budget secara keseluruhan itu seperti apa. Jadi untuk salary-nya perkiraannya itu mencapai 11 juta per bulan nih teman-teman semua. Lalu kita naik tingkat lagi jadi senior art director. Ini sama aja nih seperti graphic designer, ada junior dan juga ada seniornya. Yang membedakan sebenarnya juga jam tayangnya ya teman-teman atau masa kerjanya. Untuk fungsinya sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan art director, tapi dia lebih mengawasi dan lebih strategis aja ya teman-teman. Jadi maksudnya dia lebih ke secara keseluruhan. Nanti art director itu akan tentunya report ke senior art director ini. Untuk salary-nya dia bisa mencapai angka 15 juta per bulan. Wow, tertarik nggak tuh teman-teman semua? Jangan khawatir teman-teman, masih ada tingkatan selanjutnya loh. Bisa menjadi Associate Creative Director. Associate Creative Director ini biasa juga disebut sebagai Creative Group Head. Nah, ini biasanya tangan kanannya dari Creative Director, yaitu tingkatan yang paling ujung nih teman-teman. Sebenarnya nggak paling ujung juga sih, ada lagi nanti aku jelaskan di akhir. Nah, role-nya itu sebenarnya untuk memastikan, itu seperti mengawasi sih, semua deadline itu berjalan tepat waktu. Sebuah creative agency itu pasti memiliki atau memegang beberapa desain. Nah, itu semua sesuai deadline atau sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Tanggung jawab utamanya tentunya adalah memimpin tim kreatif, yaitu di mana berisikan copywriter dan juga art director. Nah, di bawahnya itu akan ada graphic designer tuh teman-teman. Jadi dia akan memimpin tim kreatif masing-masing brand seperti itu. Nah, selain itu, role dari Associate Creative Director ini adalah memberikan penilaian dan juga yang menyetujui apakah sebuah ide yang diberikan oleh art director ini bisa dieksekusi atau tidak nih teman-teman. Dia juga biasanya akan memberikan koreksi atau feedback tambahan kepada art director. Jadi sebenarnya nih teman-teman, di sebuah tim kreatif yang ada di creative agency itu ujung tombaknya adalah di Associate Creative Director nih teman-teman. Dan untuk salary-nya sendiri, ayo tebak ada di angka berapa? Yaitu sudah mencapai 26 juta per bulan. Wow, nah semakin tertarik kan nih teman-teman untuk masuk ke dunia kreatif khususnya graphic designer. Nah semakin lama teman-teman tentunya gajinya semakin naik ya. Dan tanggung jawabnya sebenarnya lebih ke strategis nih teman-teman. Dan lebih melihat ke bisnis nih. Nah apalagi nanti kita lanjut ke tingkatan yang tertinggi yaitu Creative Director. Nah Creative Director ini biasanya disebut sebagai pemimpin departemen kreatif. Dia lebih ke manajemen tugas timnya. Jadi dia yang akan menentukan atau membentuk tim nih khusus untuk brand ini. Orang-orang ini khusus untuk brand yang ini. Jadi dia yang akan menentukan nih teman-teman. Dia yang akan bertanggung jawab full terhadap konsep kreatif yang dibuat oleh tim-timnya. Dan dia akan tentunya bertanggung jawab kepada klien nih teman-teman. Untuk tugasnya sendiri, dia yang mencari potensial klien. Jadi dia bisa melihat nih klien-kliennya kira-kira yang cocok dengan creative agency-nya tuh apa aja sih. Dia juga yang membuat deadline, apakah deadline-nya possible atau enggak. Lalu dia juga akan mengecek kualitas sebuah desain atau sebuah karya dari tim kreatifnya. Apakah sudah mencapai dengan standarisasi di perusahaan tersebut. Dia juga memimpin rapat besar dengan klien dan juga tim kreatif. Dia juga mempresentasikan hasil kerja dari tim kreatifnya kepada klien nih teman-teman. Untuk salary-nya kira-kira sampai berapa ya? Dan bisa tebak. Nah, untuk salary-nya sendiri bisa mencapai angka 30 juta per bulan. Wow, luar biasa bukan teman-teman? Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman makin tertarik gak nih untuk menekuni desain grafis atau mau masuk pekerjaan desain grafis? Sebenarnya di atas Creative Director ini ada yang namanya Executive Creative Director. Nah, ini orang-orang ini adalah biasanya memiliki agensi tersebut. Dia biasanya hanya datang atau ikut campur kepada project-project yang besar aja nih teman-teman. Nah tugasnya tuh biasa lebih ke bisnis dan tentunya berhubungan dengan klien. Nah kira-kira gimana nih, apakah teman-teman makin tertarik untuk menekuni bidang graphic designer? Itu bisa banget tulis di kolom komentar ya. Dan kira-kira kalau misal teman-teman punya pertanyaan lagi nih mengenai
graphic designer, lalu harus bisa apa kak atau tips and triknya itu bisa banget teman-teman tanyakan. Bisa DM aku aja di Instagram aku atau langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah semoga konten ini bisa membantu teman-teman semua yang ingin menjadi graphic designer tapi masih bingung nih apakah ada jenjang karirnya atau tidak. Ada loh teman-teman semua, jadi jangan khawatir. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk aku lebih semangat lagi membuat konten mengenai digital marketing dan keluarganya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.